Tersangka kasus ijazah Jokowi, Rai Suryo dan Tifauzia meminta agar kasus ijazah segera dihentikan. Hal itu disampaikan kuasa hukum Rai Suryo dan Tifauzia, Refli Harun dalam konferensi pers di Jakarta, pada Jumat, 1 Mei 2026. Refli menambahkan pihaknya akan mengirimkan surat kepada Komnas HAM dan Komisi 3 DPR RI terkait kasus ijazah Jokowi. Wakil Jaksa Agung atau merangkap Jampidum, kami juga menyampaikan hal-hal yang sifatnya material. Jadi kami mempermasalahkan misalnya penerapan pasal 35 pertama kali, 35 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman 12 tahun penjara. Kami juga mempermasalahkan penerapan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE yang sama, karena kami menganggap itu penyelundupan hukum dan sudah disampaikan jalurnya melalui gugatan citizen lawsuit di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena pengenaan pasal tersebut tidak sesuai dengan fakta dan peristiwa yang dilaporkan. Dan memang tidak ada pembahasannya sama sekali ya. Mas Didit sebagai ahli ketika dimintai keterangan itu tidak mendapatkan keterangan apapun tentang mengapa pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 itu dikenakan. Ya, kawan-kawan sekalian. Demikian juga pengenaan Undang-Undang ITE lainnya, pasal 27A, pasal 28 ayat 2, kami menganggap hal tersebut juga tidak patut dikenakan kepada klien kami, baik Mas Roy maupun Dr. Tifa. Bahkan untuk pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, yaitu Undang-Undang nomor 1 2024, ada semacam kebingungan, semacam hal-hal yang conflicting. Kenapa? Karena pasal 28 ayat 2 itu sudah dicabut dengan undang-undang tahun 2023, itu undang-undang KUHP. Undang-undang nomor 1 tahun 2023. Ya. Tetapi ternyata pada tahun 2024 ada perubahan undang-undang ITE yang menghidupkan lagi pasal 28 ayat 2. Pertanyaannya adalah karena undang-undang KUHP ini baru berlaku pada tahun 2026, mana sesungguhnya yang mau diacu? Karena ini berkonsekuensi pada ancaman hukuman. Kalau menurut KUHP baru, ancaman hukumannya 4 tahun. Tapi kalau menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 2024, ancaman hukumannya 6 tahun. Karena ini sangat menentukan, karena menentukan orang bisa ditahan atau tidak. Demikian juga pengenaan mengenai pasal fitnah dan pencemaran nama baik. Kalau pencemaran nama baik kita sudah tahu kawan-kawan semua bahwa tidak bisa dikenakan terhadap apa-apa yang menjadi keputusan atau kepentingan publik atau public domain. Dan kita tahu bahwa untuk kepentingan publik itu tidak berlaku namanya pasal pencemaran nama baik, dan itu sudah di-state oleh putusan KIP, Komisi Informasi Pusat, bahwa soal ijazah ini adalah soal yang terkait dengan kepentingan publik atau public domain. Dan sebelumnya dalam Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik juga dinyatakan sebagai public domain. Jadi lengkap bahkan. Nah, itu hal-hal yang kami sampaikan baik secara formal dan secara material selama 40 menit kepada Wakil Jaksa Agung yang juga Jampidum, Jaksa Agung Tindak Pidana Umum. Hal-hal lain yang kami sampaikan adalah kondisi Mas Roy, kondisi Dr. Tifa, di mana kami katakan dua orang ini adalah dua orang yang bermanfaat di Republik ini. Ya. Mas Roy ini adalah ahli telematika yang sering dimintai orang untuk memberikan keterangan ahli dalam kasus-kasus yang terkait dengan masalah telematika. Dan dimintai negara juga. Dimintai negara, ya. Dan sebelum kita semua ini mentas di sini, kita sudah mendengar nama Mas Roy, terutama kalau di infotainment. Di infotainment, menurut pakar telematika Roy Suryo, video itu asli, rasanya kan begitu kan. Jadi dia ini menonton video juga kan. Dr. Tifa kita tahu kondisinya saat ini sedang mengambil 2 PhD sekaligus. Kami sampaikan juga kepada Wakil Jaksa Agung, karena itu ini crucial time bagi Dr. Tifa untuk menyelesaikan 2 PhD-nya di tengah kasus yang seharusnya tidak menimpanya. Karena ini di bawah kebebasan menyatakan pendapat baik secara lisan dan tulisan, tapi toh tetap diancam hukuman 12 tahun penjara. Jadi kami sampaikan juga kondisi kedua tersangka ini, dan tentu saja kita coba lihat Roy Suryo dan Dr. Tifa, apakah beliau berdua ini penjahat yang memang patut diganjar hukuman 12 tahun penjara. Itu kami sampaikan kepada Wakil Jaksa Agung, ya. Itu yang terkait dengan audiensi kami pada Kejaksaan Agung.
nanti kami akan berkirim surat lagi yang memperdalam hal-hal yang sifatnya material. Karena pada waktu kami menghadap Jampidum atau Wakil Jaksa Agung, karena 2 rangkap jabatan, kami sudah sampaikan surat yang kami sampaikan ke Kejati DKI. Ya. Nah, surat ke Kejati DKI itu memang baru berisi hal-hal yang sifatnya formil. Betul. Nah, material akan kami susulkan tidak hanya ke Kejaksaan Agung, tapi juga akan kepada Kejaksaan Tinggi DKI dan pada penyidik Polda Metro Jaya. Begitu ya. Untuk melengkapi, saling melengkapi apa yang menjadi perkembangan kasus ini. Baik secara formil maupun material. Kawan-kawan semua, yang kedua yang ingin saya sampaikan, yang ingin kami sampaikan adalah kami sudah mengedraft surat kami ke Komnas HAM. Ya. Dan insya Allah surat itu akan disampaikan nanti Senin, tetapi suratnya sudah per tanggal 30 April ini. Karena berdasarkan tanggapan Komnas HAM, surat itu harus sudah disampaikan 15 hari kerja. Nah, 15 hari kerja itu insya Allah belum jatuh tempo pada tanggal 4 Mei nanti. Tapi suratnya sudah kami buat tertanggal 30, tapi soal teknis besok libur. Maka kemudian baru akan disampaikan pada tanggal 4 Mei nanti. Surat ini berisi mengenai catatan kami mengenai kemungkinan adanya pelanggaran hak asasi manusia. Sebagai contoh misalnya, lampaunya waktu dalam pengembalian berkas perkara P19 yang lebih dari 70 hari. Itu potensial untuk melanggar hak asasi manusia. Apalagi misalnya pencekalan yang tanpa surat menyurat. Nah, tiba-tiba dicekal begitu saja, hampir 6 bulan ya. Kalau misalnya hitungannya sejak diperiksa sebagai tersangka pada tanggal 13 November 2025, maka nanti pada tanggal 13 Mei nanti itu sudah akan 6 bulan pencekalan. Pencekalan ya. Ya, pencekalan. Kemudian wajib lapor juga begitu. Ya, kalau pencekalan 6 bulan wajib lapor nggak ada aturannya. Betul. Jadi tadi Dr. Tifa yang kita dengar adalah dia dari rekan Ramdansyah, dia mengatakan bahwa Dr. Tifa masih wajib lapor hari ini, ya. Dan kemudian dia bilang, ini berkasnya sudah di mana? Sudah dilimpahkan kemana? Sudah ke kejaksaan. Apakah saya tidak perlu wajib lapor lagi, mengingat berkasnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan? Tapi kata penyidik, tetap wajib lapor. Padahal wajib lapor itu ya, walaupun kesannya sederhana, tapi sesungguhnya kan belenggu. Semacam rantai bagi bagi tersangka untuk tidak bisa pergi kemana-mana. Bayangkan kalau rumah Mas Roy itu di luar kota kan, ribetnya minta ampun. Itu mengenai surat kami ke Komnas HAM dengan potensi pelanggaran hak asasi manusia yang mungkin terjadi ya. Kemudian kawan-kawan semua, kami juga menyampaikan surat ke Komisi 3 DPR. Surat itu sudah kami sampaikan per tanggal 29 April 2026 kepada Komisi 3, dan saya juga sudah WA bahkan menelpon Habibur Rahman. Unfortunately, kalau dulu dijawab sekarang enggak, belum. Jadi Bapak Adinda ya, karena masih muda ya, dan juga saudara Habibur Rahman ini rakyat Indonesia ya, yang masih terikat dengan soal-soal terkait dengan ijazah palsu, ingin menghadap Komisi 3 dan mengadukan apa-apa yang perlu diadukan. Ini suratnya saya bacakan nanti, atau Ramdan yang mau membacakan? Nanti Ramdan bacakan surat ke Komisi 3-nya ya. Oke. Kemudian, dan kami berharap bahwa Komisi 3 mau menerima kami. Ya. Masa kasus biasa saja mau diterima, kasus yang begini nggak mau diterima ya kan? Ya. Ini menurut saya aneh. Padahal rekan-rekan media sekalian tahu kan, selama setahun ini kasus ini menghiasi media massa, tetapi kok DPR adem ayem saja. Kemudian tadi sudah kami katakan bahwa sekali lagi ya, Mas Roy dan Dr. Tifa mengatakan ya, tentu melalui kami kuasa hukumnya atau penasihat hukumnya karena ini kasus pidana, kami minta hentikan kasus ini. Hentikan kasus ini. Bukan karena Mas Roy, Dr. Tifa minta maaf, bukan RJ, Restoratif Justice, tetapi karena proses penyelidikan dan penyidikan kasus ini sudah melanggar berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, karena itu kami minta hentikan. Soal bagaimana pembuktian ijazah Jokowi, ya nanti kita berharap akan ada forum yang lebih memadai yang memang dimaksudkan untuk pembuktian tersebut. Sudah ada forumnya. Minimal citizen lawsuit yang ada di Surakarta yang saat ini masuk dalam tahap banding.
Jadi masih ada mekanisme banding karena kemarin itu dinyatakan tidak dapat diterima oleh CNO. Ya. Jadi walaupun pokok perkaranya diperiksa, toh putusannya tetap tidak dapat diterima oleh CNO, tidak mempertimbangkan pembuktian yang ada. Jadi kawan-kawan semua, kalau ada yang mengatakan kami sudah menang 4-0, 5-0 dan lain, nggak ada. Karena belum ada forum pengadilan manapun yang membuat putusan tentang asli tidaknya ijazah ini. Nah, hal yang sama tidak akan terjadi juga pada seandainya kasus Mas Roy ini dilimpahkan ke pengadilan. Tidak akan ada juga pembuktian ijazah palsu atau asli. Yang ada adalah Mas Roy bersalah melakukan fitnah atau tidak, bersalah melakukan ujaran kebencian atau tidak, bersalah melakukan pencemaran nama baik atau tidak, mengedit dokumen agar tampak asli atau tampak otentik atau tidak. Jadi tidak akan ada yang namanya statement dari pengadilan bahwa ijazah itu asli atau palsu. Makanya saya pribadi pernah mengatakan pendekatan off of the court, di luar pengadilan untuk menyelesaikan kasus ini. Seperti yang dikatakan oleh Pak Yusuf Kala, ya tunjukkan saja ijazahnya kalau memang yakin ada ijazah asli. Walaupun kemudian ada satu meme dari media sosial, saya katakan, tolong dengarkan ini. Kalau ijazah saya asli, ini pura-pura Jokowi, Pak Jokowi. Kalau ijazah saya asli, saya tidak perlu termul. Saya tidak perlu buzzer. Saya tidak perlu lawyer. Saya tidak perlu polisi. Saya tidak perlu pengadilan. Saya tidak perlu UGM. Saya tidak perlu mempermalukan sanak saudara anak dan saudara dan anak keluarga saya. Saya tidak memerlukan keluar duit. Kalau ijazah palsu, karena very easy. Asli. If you have an original document, just to show to people, and then selesai, ya kan? Dan kalau seandainya memang kemudian mau diteliti, itu juga silakan. Ada yang mengatakan, Mas Roy mengatakan 99,9% ijazah itu atau dokumen itu palsu. Nah, ini subject to yang diteliti. Ya, subjek itu yang diteliti. Dian Sandi kah? Ya kan, Dian Sandi ya? Dian Sandi. Tetapi kalau misalnya yang Dian Sandi itu didinai bahwa itu bukan yang original, please, Pak Jokowi tunjukkan yang originalnya biar Mas Roy yang membuktikannya. Kan tidak mungkin kalau yang diakui sebagai original tidak pernah ditunjukkan lalu tiba-tiba beban pembuktian diberikan kepada Mas Roy. Kalau mau fair, buka lalu kemudian dibuktikan sama-sama. Itu namanya fair. Masa yang menuding, yang membuktikan, tapi dia tidak mau buka dokumennya, ya kan? Jadi itu dagelan namanya. Oke. Kemudian berikutnya adalah apa lagi tadi ya? Udah itu perkembangan pelimpahan. Perkembangan pelimpahan sudah. Kemudian oke. Nanti temuan baru Mas Roy. Silakan kita beri kesempatan kepada Mas Roy. Jadi kawan-kawan semua, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada kekurangan akan ditambahkan rekan saya. Dan mungkin Ramdan akan membacakan dulu surat kita kepada Komisi 3 DPR. Nanti Mas Didi setelah itu menambahkan hal-hal yang sifatnya substantif dan material. Silakan. Terima kasih rekan Refli Harun, kawan-kawan semua. Ini kita sudah sampaikan surat kepada Komisi 3 DPR RI. Dan ini sebenarnya ada surat yang kesekian. Artinya kami sudah melakukan bersurat, tetapi atas nama institusi yang sebelumnya, misalnya Bala RRT, tapi sekarang hanya Troya ya, Troy Tifa Roy Advocates. Surat sudah diterima tanggal 29 April 2026. Di sini ada Nina yang menerima, tapi saya akan bacakan surat ini pada kawan-kawan semua. Pada yang terhormat Bapak Habibur Rahman SHMH, Ketua Komisi 3 DPR RI di Jakarta, perihal permohonan rapat dengar pendapat umum RDPU dengan Komisi 3 DPR RI. Dengan hormat, kami sampaikan salam dan semoga Bapak Habibur Rahman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan tugas konstitusional. Sehubungan dengan pelanggaran hukum yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya dalam melakukan penyidikan atas laporan polisi Joko Widodo pada tanggal 30 April 2025 dalam dugaan tindak pidana pencemaran nama baik atau fitnah yang saat ini sudah ada dalam tahap pra penuntutan. Dengan ini kami menyampaikan permohonan audiensi dengan Komisi 3 DPR RI untuk menyampaikan aspirasi kami sebagai warga negara yang menjadi korban pelanggaran hukum.
kami mengharapkan peran Komisi 3 DPR RI untuk menjalankan fungsi pengawasan atas proses penegakan hukum yang melanggar satu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dan Undang-Undang 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban oleh penyidik Polda Metro Jaya. Besar harapan kami, semoga permohonan audiensi ini dapat diterima untuk diagendakan dalam rapat dengar pendapat umum DPR RI terkait kasus hukum yang kami hadapi. Karena yang kami dapatkan informasinya, masa persidangan akan dimulai kembali pada tanggal 12 Mei 2026. Sehingga kami berharap di masa-masa persidangan awal kami sudah diterima karena ini terkait dengan soal kepastian hukum. Berikutnya, demikian surat ini dibuat untuk menjadi pertimbangan Bapak untuk menerima kami. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Hormat kami, KRMT Suryo Noto Diprojo ditandatangani dan kemudian Dr. Tifauziah Tiasuma ditandatangani. Nah, untuk itu ini sudah kami sampaikan, terdeliver dengan baik dan berharap semoga Ketua Komisi 3 DPR RI atau Wakil Ketua Komisi bisa menerima kami sehingga kami bisa menyampaikan segala hal terkait dengan prinsipal kami. Demikian, makasih. Oke, ya tadi surat kepada DPR. Ada yang mengatakan begini, wah ini Mas Roy sama Dr. Tifa minta kasus perkara dihentikan karena tidak ada buktinya. Ngaco itu. Buktinya seabrek. Mulai dari dokumen Dian Sandi, dokumen Sigit Sunarta, dokumen Dirtipidum, kemudian dokumen banyak dari KPUD dan KPU Jakarta, KPU RI, kemudian fenomena Kasmujo, kemudian barangkali 709 dokumen yang sedang kami minta daftarnya melalui gugatan atau permohonan kami nanti ke Komisi Informasi Pusat. Jadi kalau dibilang tidak ada buktinya, banyak sekali buktinya. Bahkan waktu Dirtipidum mengadakan press conference baru ketahuan ternyata Joko Widodo itu cuma tamat sarjana muda. Tapi apakah Joko Widodo itu sama dengan Jokowi Presiden? Nah, ini juga persoalannya. Apakah foto yang diijazah itu adalah foto Jokowi? Itu juga persoalannya. Mas Roy mengatakan ini bukan foto Jokowi. Ya, tapi foto Joko Widodo mungkin. Tapi Joko Widodo yang Bukan Jokowi. bukan Jokowi. Itu salah satunya ya. Jadi wartawan, media tidak perlu bingung mengikuti ini karena ini memang sederhana pembuktian ijazah asli atau tidak, tetapi yang menjadi masalah adalah siapakah orang-orang di foto-foto itu. Yang difoto pakai toga di depan seolah-olah gedung pusat UGM dengan si Hidayati. Dengan Hidayati, foto yang ada di ijazah yang gondrong belah tengah kacamata. Lalu foto yang presiden. Jadi Dr. Tifa yang jelas dengan matematika Bayesiannya mengatakan antara foto di ijazah dan foto Jokowi muda itu 92,37% berbeda. Karena kalau foto Jokowi muda itu rambutnya belah pinggir, agak tipis, kemudian dahinya agak lebar kelihatan, berbeda pokoknya dengan yang gondrong belah tengah kacamata berkumis. Itu prototipe yang tidak bisa diubah. Lalu kenapa fotonya nggak diubah saja? Foto masa lalu itu terlanjur mungkin. Makanya kemudian waktu itu KPU berusaha menutupinya, terlanjur. Tapi sekali lagi ini adalah dugaan-dugaan ya, dan kami melakukan ini dalam rangka pembelaan terhadap klien kami. Jangan sampai kemudian, wah ini fitnah lagi. Lama-lama semua advokat dilaporkan dalam membela kliennya. Oke, silakan Mas Didit menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan terkait dengan materi pelanggaran HAM dan materi pelanggaran undang-undang yang membuat kasus ini tidak layak lagi ditindaklanjuti. Jangan lupa subscribe ya.